Halo, balik lagi bersama saya Ishak di Reviewer Film Amatir. Tadi barusan saya sudah nonton film Sekawan Limo 2, di mana film ini begitu menghibur sekali ya di sepanjang filmnya dengan cerita yang cukup kuat dan menarik ya. Melanjutkan cerita dari film pertamanya, kali ini membawakan POV dari keluarga Andrew, yaitu Andrew, anaknya Angel dan juga Michelle istrinya ya. Adegan dimulai ketika Bagas sedang menghadiri wisuda dari Lena ya. Lena ternyata sudah wisuda tapi Bagas belum. Dan di momen itu seharusnya mereka bisa lulus sama-sama. Tapi Bagas sepertinya tidak fokus, lebih banyak tampil di podcast-podcast dan tidak sesegera mungkin menyelesaikan perkuliahannya, sedangkan Lena sudah selesai gitu. Sehingga seringkali menjadi bahan pergunjingan dari temannya Lena. Nah, ini salah satu konflik yang sudah dimulai dari di awal. Kemudian scene berlanjut ke acara ulang tahun anaknya Andrew, di mana di acara ulang tahunnya ini Andrew tidak mengundang bapaknya, hanya mengundang abangnya saja. Tetapi ternyata abangnya membawa bapaknya Andrew, di mana ternyata bapaknya sebenarnya yang memaksa untuk datang di acara ulang tahun anaknya Andrew ini, si Angel ya. Terus terjadi perdebatan di depan pagar, tetapi kue ulang tahun yang begitu mewah dan mahal itu dibawa masuk ke acara. Kue ulang tahun inilah yang akan menjadi sajian utama di acara ulang tahun anaknya Andrew. Ayahnya tidak jadi masuk sehingga ayahnya ini kembali pulang bersama abangnya dan acara kemudian dilanjutkan. Nah, ketika di tengah-tengah acara dilanjutkan, proses tiup lilin sudah, kemudian potong kue dan kuenya dimakan oleh ketiganya, baik Andrew, anaknya maupun istrinya. Nah, tidak lama setelah itu mereka tiba-tiba pingsan setelah makan kue ulang tahun itu. Nah, kemudian waktu sadar ternyata sudah ada abangnya Andrew juga di situ menolong mereka. Dan kemudian abangnya mencoba berbicara jujur kepada Andrew apa yang menyebabkan mereka kemungkinan pingsan itu. Diakui bahwa ayahnya Andrew ini ternyata melakukan praktik pesugihan. Pesugihan yang mengorbankan keluarga inti. Nah, dari sinilah permulaan cerita ini, di mana mereka mau tidak mau harus naik ke Gunung Kluwi. Yang mana di Gunung Kluwi inilah menjadi tempat bapaknya Andrew melakukan pesugihan. Nah, si Andrew datang ke sana bermaksud untuk membatalkan kontrak pesugihannya itu supaya keluarga mereka ini tidak menjadi tumbal dari pesugihan itu. Ya, bapaknya Andrew melakukan pesugihan itu karena ingin membalas dendam akibat kerusakan yang terjadi di masa-masa kerusuhan tahun 98. Mereka jadi korban lah di sana. Di tahun 98 tokonya hancur, termasuk menjadi orang yang dijarah karena mereka etnis Tionghoa ya. Tidak bermaksud untuk membuka lama, tetapi itu menjadi dasar kenapa ayahnya pun akhirnya ingin membalas dendam dengan melakukan pesugihan supaya bisa meraih kembali kekayaan dan kejayaannya. Dan ternyata pesugihan itu harus memakan korban keluarganya sendiri, yaitu istrinya sendiri atau mamanya Andrew dan juga istri dari abangnya Andrew. Dan periodenya itu terjadi setiap 13 tahun sekali untuk meminta tumbalnya begitu. Dan kebetulan momen ulang tahun dari anaknya Andrew ini dekat dengan momen 13 tahun itu.
Jadi dia minta tumbal dan tumbalnya harus dari keluarga intinya. Nah, itulah makanya keluarga Andrew menjadi sasaran karena kita tahu di film sebelumnya memang ada konflik ya antara Andrew dengan bapaknya. Sehingga keluarganya Andrew yang menjadi sasaran untuk dijadikan tumbal. Nah, jadi dari situ akhirnya diputuskan bahwa Andrew dan kawan-kawan ini harus pergi ke Gunung Kluih ini untuk membatalkan pesugihan orang tuanya ini. Disitulah cerita bermula, kemudian mereka akhirnya naik dan cerita berjalan sampai akhir. Jadi memang diangkat temanya tema keluarga, kekeluargaan yang sangat kental di sini. Ada juga satir-satir tentang kondisi negara, kemudian ada juga menjadi pengingat kembali supaya cukup mereka saja yang mengalami persekusi di masa-masa kelam di waktu lalu itu. Jadi jangan sampai ada orang-orang lain yang mengalami hal yang sama. Itu pesan yang cukup kuat ya dibawa di film ini dan itu luar biasa sih. Kemudian untuk dari segi jokes-nya ini Joshua Suherman menjadi konsultan komedi di film ini dan memang hasilnya luar biasa. Jadi kita ngakak terus di sepanjang film ya, sepanjang film itu. Terutama ada karakter neneknya Bagas dan juga orang pintar yang dibawa di situ. Kedua-duanya adalah orang tua tapi hebatnya mereka begitu natural dan lucu sekali. Jokes-nya betul-betul natural dan kita betul-betul menikmati. Kalau mereka datang mereka selalu akan membuat keributan dan kelucuan. Jadi nikmati benar-benar ketika momen mereka muncul. Sejauh itu mereka sampai menginap di penginapan di Gunung Klauih ini. Tapi pesan dari si kakek ini adalah jangan ambil jalan pintas tapi teruslah menuju ke puncak mengambil jalan yang lurus. Nah, itu mungkin foreshadowing yang bagus ya dari awal, pertengahan sampai akhir. Foreshadowing ini terus dikumandangkan dan itu menjadi pesan yang bagus supaya kita jangan ambil jalan pintas karena ada beberapa momen bahwa pilihan-pilihan untuk jalan pintas itu ternyata sangat banyak, tapi akhirnya untuk mendapatkan hasil yang terbaik adalah dengan berjalan dengan lurus, yaitu sampai ke puncak. Banyak case-case baru juga di sini. Ada Joshua Sherman, ada Echa, kemudian ada Giselle juga. Kemudian saya nggak tahu yang jadi Aruna itu. Yang jadi Aruna ini adalah salah seorang case juga yang baru dan dia adalah pemilik dari penginapan yang ada di Gunung Kluwi tempat Bagas, Andrew dan kawan-kawan ini menginap. Dan dia ternyata adalah adik tingkatnya dari si Bagas gitu. Yang menjadi peran yang cukup kuat di sini ada si Benedictus ya, si Juna ya, Arjuna. Benedictus ini jadi peran yang cukup kuat dan dia yang seperti narator untuk cerita ini walaupun tidak langsung. Dan itu lucu sekali, bagus sekali. Jadi untuk keseluruhan film ini sangat baik karena mengangkat tema kekeluargaan dan ya endingnya saya cukup mewek juga ya. Mungkin karena perasaan saya lembut. Jadi buat saya skornya film ini 8 ya dari 10. Artinya sangat sangat recommended untuk ditonton dengan jokes-jokes yang betul-betul lucu. Ya semoga jokesnya itu juga cocok dengan teman-teman. Oke, mungkin itu aja review saya tentang Sekawan Limo. Semoga teman-teman juga bisa menikmati momen yang sama, menikmati seperti saya menikmati film ini. Kalau ada yang kurang setuju atau ada yang ingin ditambahkan silahkan drop di kolom komentar. Sampai jumpa di review film amatir selanjutnya. Bye.